Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu suaranya ini, jangan sampai tidak ada. Baik, hari ini saya akan memberikan tutorial. Jadi aman ya. Tutorial terkait bagaimana cara kita misalkan mau mirroring HP kita. Mirroring HP kita seperti ini. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi HP kita bisa kontrol dari laptop ya atau komputer kita. Seperti ini. Nah, caranya adalah silahkan nanti untuk petunjuk-petunjuknya nanti masuk di bagian ini ya, di website ini, silahkan dikunjungi. Nah, kenapa saya memilih ini yang pertama ya? Kenapa saya memilih untuk SCRCP ini? Karena daripada ada juga TeamViewer ya. Ada TeamViewer ya. Ada juga AnyDesk dan seterusnya. Saya lebih pilih untuk ini untuk SCRCP ini karena bisa untuk semua, bisa Linux, bisa Windows, macOS juga, Macintosh juga bisa. Dan kelebihan daripada si SCRCP ini bisa melalui USB ya, bisa melalui USB. Kenapa? Karena kadangkala saya ingin mirroring HP saya, kemudian mau buat tutorial, misalkan tutorial seperti ini, dan saya harus kalau koneksi internet saya tidak bagus, jadi tidak delay juga, agak delay. Sebenarnya bisa diatur sih, namun saya lebih suka dengan yang dengan yang sekarang yang langsung USB. Oke. Ini hampir sama dengan emulator, tapi emulator memakai resource kita, HP kita, laptop kita, dan ini tentu bisa, kalau laptop saya yang biasa-biasa saja, ini tentu tidak disarankan. Oke. Pertama, nanti cara installnya seperti ini. Kalau untuk Linux ya, tinggal apt install scrcpy ya, sudo apt install. Kalau untuk Windows silahkan di-download ya, di-download di sini. Nanti saya akan bawakan tutorial tersendiri untuk Windows ya. Jadi untuk membukanya, pertama kita install dulu ya. Install dulu scrcpy, silahkan buka terminal. Kalau untuk untuk saya tutup dulu. Sudo, ini Linux Mint yang saya pakai, install scrcpy. Tinggal seperti ini, kita enter dan kita masukkan password kita. Sorry ya, dan seterusnya. Karena saya sudah install, jadi tinggal ini ya, sudah versi terbaru. Dan kalau ada yang muncul, nanti tinggal klik-klik saja. Kalau diminta untuk diminta untuk install, tinggal ketik saja ada Y di situ, kemudian tinggal enter dan seterusnya. Setelah itu sudah bisa dipakai. Tinggal colokin HP kita ya, colokin HP kita dan selesai. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau misalnya hal yang pertama untuk HP, jadi untuk pengaturan untuk HP, jadi kita aktifkan dulu opsi pengembang seperti ini ya, opsi pengembang seperti ini, dan dia itu di informasi tentang ponsel. Cari saja untuk berkaitan dengan about ponsel, kemudian tinggal informasi perangkat lunak, dan kita ke nomor versi ini, kita klik 5 kali kalau tidak salah ya, untuk mengaktifkan mode pengembang. Nah, ini karena saya sudah menjadi mode pengembang, dan tinggal terlihat ada di bawah sini ya, yang ini pilihan pengembang. Apa yang diaktifkan ya? Diaktifkan adalah pertama debugging ya, debugging USB yang ini. Ini kalau saya matikan, ini nanti mati juga ya, seperti itu. Jadi misalkan saya mati juga ya, akan disconnect
ini sudah tidak muncul lagi. Dan di HP saya itu muncul baru lagi. Jadi saya harus aktifkan lagi, ya. Saya aktifkan, dan di di sini akan dimaksudkan, ya, izinkan melalui debugging USB, ya. Debugging USB. Jadi kalau misalkan tampilannya di HP saya itu seperti ini, ya, izinkan melakukan debug USB. Ini muncul seperti ini, ya. Kalau kita lihat di gambar, nah ini muncul seperti ini, ya. Ini, nah ini, izinkan melalui debug USB. Gunakan untuk menyalin data antara komputer dan perangkat, pasang aplikasi perangkat dan komputer membacanya data log. Oke. Setelah ini tinggal klik OK, ya. Jadi kita tinggal klik OK, dan tentu akan direstart lagi, dan setelah itu nanti kita coba lagi, strcpy apakah sudah, atau misalkan adb devices. Nah ini, ya, jadi HP saya sudah muncul di sini. Kalau saya cabut, misalkan saya cabut seperti ini, tentu akan muncul pemberitahuan, ya. Ini saya keluar dulu. Di sini kalau kita lihat apakah dia sudah terkoneksi, tidak ada koneksi di sini. Tidak ada HP yang terkoneksi. Jadi untuk mengeceknya seperti itu. Klik, kita masukkan, misalkan saya masukkan lagi, oke. Oke, dan kita cek lagi adb devices. Nah, ini sudah muncul. Oke. Kalau misalkan sudah muncul, kita di seperti ini, tinggal kita strcpy. Nah, sebenarnya ada hal yang pertama yang sebelum, karena ini ada hal yang setelahnya yang harus kita ketahui. Nanti dia akan minta ini, pemberitahuan seperti ini. Ini akan minta, dan klik saja yang ini, selalu izinkan dari komputer ini, ya. Kemudian kita klik OK. Kenapa? Kalau misalkan ini kita pakai komputer pribadi atau laptop pribadi kita. Tapi kalau tidak, hanya sekedar untuk iseng-iseng, ya, atau cuma sekedar kita di komputer sekolah, maka tidak perlu kita centang yang ini. Nanti setiap dia akan meminta debug, kita akan masukkan ini strcpy ini, nanti dia akan minta nanti konfirmasi di HP kita, gitu, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kurang lebih seperti selesai, ya. Jadi untuk installnya gampang, karena untuk kalau di Linux kayaknya agak gampang, ya, tapi kalau di Windows gampang juga. Kita akan coba, ya. Nah seperti itu, nanti ini muncul, ya. Jadi kita bisa kontrol. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau kontrolnya dengan wireless, jadi tanpa USB? Nah bisa, ya, kalau dengan strcpy bisa, ya. Saya contohkan, ya. Misalkan ini saya cabut, ya. Tentunya jangan dulu dicabut, ya. Kita di sini ada muncul, ya, tanpa perlu kita install lagi. Mana tadi game mobile ini? Kita coba mana, ya? Nah tadi, ini kita masuk ke ini tadi, github.com game mobile. Nah untuk wireless dia bisa, jadi silahkan lihat-lihat di sini. Ini untuk misalkan mengubah bitrate-nya di 8 Mbps menjadi 2 Mbps dan seterusnya. Encodernya juga, capture-nya juga. Ini juga bisa, ternyata bisa untuk webcam juga, ya. Saya belum coba, nanti insya Allah saya coba-coba dulu, kemudian saya akan berikan tutorialnya. Buffering juga ini, kalau misalkan terjadi buffering, ya tinggal kita buat seperti ini saja, ya. Gitu. Connection, nah ini untuk yang wireless, ya. Jadi untuk yang wireless tinggal kita ke sini saja, adb tcp 5555. Tapi dalam kondisi misalkan ini, ya. Ini kan. Tapi ingat, dalam kondisi kita cek lagi. Ini
masih USB-nya masih tercolok ya di laptop kita. Ini pertandanya. Kalau saya cabut, saya cabut ini ya, itu ada bunyinya ya. Kalau saya coba lagi ya, ini hilang ya, tidak ada list of device, tidak yang terdeteksi. Jadi kalau harus dicolok dulu ya, dicolok dulu. Nanti setelah ada pengaturan-pengaturan yang saya akan tutorialkan nanti, baru itu bisa dikeluarkan. Jadi kita cek lagi, ada sebentar, cek lagi, maka ini sudah muncul ini ya. Kemudian di sini petunjuknya kita ADB TCP IP ya, ADB TCP IP. Jadi sebelum masuk situ ADB TCP IP. Ini kita mulai dari sini ya. Nah, maka dia akan restart dan di sini akan pemberitahuan tercabut ya. Dia restart. Kemudian setelah itu ini ADB connect device IP55 ya. Pertama kita cek dulu ya. Kita cek dulu ini kita cek dulu. Jadi kacau ini. Sebenarnya ini kita cek dulu IP dari HP kita. Caranya adalah pertama kita ke sini dan kita klik ini WiFi dan kita klik seperti ini dan kita klik yang roda ini dan kita bisa lihat di sini IP kita 192.168.1.5. Ingat saja itu ya. Oke, setelah itu kita keluarkan dulu dia ini. Kita coba lagi ADB TCP IP 555 ini ya. Nah, karena sudah muncul, sudah di atas, sudah kita coba. Nah, setelah itu ADB connect 192 tadi 168.1.5 ya. Kita sudah coba tadi dan kita enter. Nah, sekarang kita sudah terkonek ini ya ke 192. Sekarang kita uji ADB devices ya. Kita lihat. Nah, jadi ada dua yang terkoneksi dengan SRCPY ini. Pertama yang terhubung dengan terhubung dengan ini saya dengan USB, ini yang terhubung ke WiFi saya ya, WiFi atau wireless. Setelah itu kalau kita coba SCR, karena ini sudah terhubung SCR-CPY, maka akan muncul pemberitahuan jika yang ini masih ada. Ini kita tes ya. Nah, di sini akan muncul error. Kenapa? Karena HP kita masih tercolok. Ya, HP kita masih tercolok, maka pertama kita cabut dulu. Kita cabut HP kita. Ya. Kemudian kita cek lagi ADB devices. Ini. Nah, sekarang tinggal ini. Tinggal satu ini dan sekarang kita coba SCR-CPY. Nah, sekarang bisa ya. Mungkin agak delay ini. Kalau apalagi kalau HP-nya tidak internetnya agak lemot gitu. Oke. Seperti itu ya. Jadi boleh ya. Ternyata boleh. Untuk mengurangi nanti bitrate-nya bisa kita lihat di sini ya. Gitu. Nah, ini juga bisa multi device ya. Multi device ya, kalau misalkan multi device-nya kita bisa cek di ADB device, misalkan ada 2 HP yang terkoneksi ya, harus kita sesuaikan ya. Oke. Nah, sekarang ada satu masalah yang saya hadapi. Saya menginginkan terlalu banyak tab yang terbuka. Nah, saya menginginkan ini kalau saya kasih keluar ini, saya tutup ini terminal ini, maka yang ini tetap harus ada. Tapi kenyataannya ketika saya tutup ini juga tertutup. Ya. Maka untuk masuk lagi tidak perlu lagi. Artinya kalau sudah masuk pertama kali dan WiFi kita, handphone kita tidak terputus koneksi, laptop kita tidak terputus koneksi, maka kita bisa langsung SCR-CPY seperti ini. Nah, itu yang jadi masalah.
Nah, masalah saya adalah ketika saya tutup terminal ini, atau kalau di Windows nama CMD, ya, command prompt, kita tutup maka tertutup juga dia. Bagaimana caranya supaya nanti tidak tertutup, tidak tutup? Maka kita buatkan seperti ini, strcpy dan disown. Gitu. strcpy, kemudian kita kemudian disown. Klik seperti ini. Nah, nanti muncul. Ketika kita tutup, maka ini tetap masih ada. Nice. Oke. Gitu. Ya. Jadi seperti itu, dan silakan dicoba-coba untuk yang lainnya di sini. Nah, bisa juga misalkan kita mulai dengan strcpy full screen. Oke, gitu ya. Ini sebenarnya bisa jadi 2 tutorial, tapi saya buatkan sekalian ya. Sebenarnya kalau nanti kalau membutuhkan video tersendiri lagi untuk memulai untuk yang wireless, nanti saya akan buatkan ya, seperti itu. Jadi ini tidak butuh aplikasi apa-apa ya. Jadi tidak ada aplikasi strcpy di sini. Ketika misalnya kalau saya klik strcpy di sini, tidak akan muncul aplikasinya. Jadi tidak ada aplikasi yang kita install di HP, gitu ya. Jadi, tidak ada yang kita install di HP kita, dan sangat menghemat memori. Tapi kalau TeamViewer atau Anidesk itu harus ada 2 aplikasi yang harus terinstall ya. Jadi ada 2 aplikasi yang harus terinstall ya. Kalau misalkan yang, tapi kan saya tidak bahas Anidesk. Oke. Hanya sekedar tambah informasi saja. Jadi tambahan informasinya, jadi kalau kita install Anidesk itu harus ada 2 yang terinstall. Ada yang namanya Anidesk-nya dan ada plugin-nya. Nanti kalau tidak salah ya, plugin. Jadi ini kemudian ada yang plugin-nya. Nanti akan ini plugin AD1. Ini nanti akan diinstal kedua-duanya. Ya. Dan seterusnya. Begitupun TeamViewer juga nanti akan ada TeamViewer-nya juga nanti akan ada quick support-nya, ada TeamViewer-nya, ada quick support-nya juga. Dia agak lebih banyak. Namun sebenarnya bagus, ya. Namun kalau dengan USB debugging ini sudah strcpy ini sudah menjawab semua sih. Nah, bisa pakai kita bisa pakai USB, ya. Kita juga bisa pakai. Oke, sekian saja dari saya tutorial kita pada hari ini, dan selanjutnya kita bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.